Halo, ya. Bersama lagi dengan Pak Nuk dan Pak Joko, Informatika UKDW dalam mata kuliah Enterprise Network. Minggu yang ke-12 dengan topik USPF lanjut. Ya. Kita diambil chapter yang terakhir dari Cisco, chapter 10, sesi 3. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu konfigurasi lanjutan single area USPF, ya. USPF Interface Priority, dan penyebaran default route. Ya, kemudian verifikasi dan troubleshooting untuk implementasi USPF. Nah, sebelum lanjut kita memperkenalkan dulu namanya tipe-tipe USPF network ya. Point to point yaitu dua router terkoneksi langsung dengan sebuah link yang bersama, kemudian broadcast multi access ya, beberapa router terhubung melalui switch Ethernet ya. Kemudian non broadcast multi access ya, beberapa router terhubung dengan menggunakan jaringan yang non broadcast, misalkan frame relay ya, baik yang point to multi point misalnya. Kemudian virtual link yaitu jaringan USPF yang digunakan untuk menghubungkan antar area di dalam multi area melalui area backbone. Nah, ini gambaran dari tipe-tipe USPF ya. Ini point to point, kemudian ini yang virtual link ya, kemudian ini yang broadcast multi access ya, ini ya switch terhubung dengan switch, kemudian ini yang frame relay ya. Untuk hari ini kita akan membahas yang bagian yang ini ya, bagian yang broadcast multi access. Jadi tantangan di dalam multi access network ya, kalau kita lihat perhatikan di sini bahwa setiap router di dalam USPF harus membangun keterhubungan yang ke tiap router yang lain. Jadi kalau menggunakan switch ya, kita menggunakan switch maka router satu ini akan terhubung ke semua router yang lain dan mereka akan mengflooding ya, artinya menyebarkan semua link state advertisement-nya kepada router yang lain. Nah, ini akan ekstensif ya, ini akan melakukan pemborosan traffic ya. Nah, jadi tantangan di dalam multi access network yang terhubung dengan Ethernet network seperti ini itu adalah bagaimana mengurangi traffic dari LSA ini ke sana. Ya, jadi ini salah satu strategi yang dilakukan oleh OSPF untuk mengurangi beban traffic dari broadcast multi access. Ya. Nah, sebab itu metode yang dipakai adalah dengan pemilihan DR dan BDR. Ya. Jadi ini misalkan kalau kita sudah melakukan pemilihan DR dan BDR, misalkan yang terpilih adalah router 1, ya ini sebagai DR, maka router yang lain hanya mengirimkan kepada DR saja. Nah, ya. Ini traffic akan sangat berkurang ya kalau dibandingkan tadi ya. Tadi kan R2 dengan R3, R3 dengan R4. Ini kalau hanya 4, kalau ada 8 ya semakin besar lagi. Ya. Nah, ini dengan adanya pemilihan DR dan BDR ya, maka hanya mengirimkan ke DR saja. Ya, jadi DR other, ya, istilahnya adalah DR other ya. Jadi ada dua, ada DR, satu DR ya, designated router, kemudian yang kedua misalkan ini BDR-nya ya, artinya wakilnya, backup designated router ya. Dan yang lainnya adalah DR other ya. DR other. DR other. Nah, misalkan ya. Nah, jadi setiap DR other itu hanya mengirimkan kepada DR dan BDR saja. Ya, DR dan BDR saja. Misalkan. Ya, melalui alamat multicast. Ya, alamat multicast dari DR dan BDR adalah 224006. Ya, alamat multicast untuk yang router yang lain, DR other itu adalah 224 ya 005. Nah, ya. Jadi DR yang memforward kepada DR other yang lain itu adalah DR. Ya, jadi ini pembagian tugasnya. Jadi setiap DR other hanya mengirimkan ke DR dan BDR. Sedangkan yang memforward ke DR other yang lain itu adalah DR saja. Ya, BDR hanya diam kalau BDR ya. Oke, jadi ini alamat multicast yang dipakai oleh DR menuju ke DR other. Ini dari DR other menuju ke DR. Ya, DR router, DR dan BDR ya.
Ya, untuk pemilihan DR dan BDR ya, didasarkan pada kriteria berikut ya, berbasis urutan ini ya. Artinya apa? Yang pertama adalah router yang mempunyai interface priority tertinggi. Ya, jadi kita bisa setting prioritasnya. Ya. Interface priority tertinggi adalah sebagai DR. Ya. Dengan router dengan interface priority tertinggi kedua kita jadikan sebagai BDR. Ya. Kemudian nilai prioritas itu antara 0 sampai 255 ya, tapi nilai defaultnya adalah 1. Ya, jadi kalau nilainya 0 berarti tidak bakalan menjadi DR atau BDR. Ya, kalau Anda memaksa untuk jadi DR ya ambil aja langsung 255. Nah, ini sudah yang tertinggi ya. Nah, jika semua interface prioritasnya sama ya atau default 1, maka yang digunakan adalah router ID yang tertinggi. Nah, ya, router ID yang tertinggi ya. Router ID yang tertinggi itu kalau dulu pernah kita bahas di iGrip itu adalah yang pertama secara manual bisa kita konfigurasi ya, yaitu dengan perintah router IP versi 4 router ID ya. Router ID-nya sekian 111.2222 ya dengan format IP versi 4. Ya, kalau tidak ada maka interface yang tertinggi loopback ya. IP address dari loopback, interface loopback yang tertinggi. Kalau nggak ada lagi maka dari physical ya, IP address dari interface physical yang tertinggi ya. Nah, ini untuk verifikasi DR dan BDR. Ya. Jadi kita bisa lakukan dengan perintah show IP OSPF interface dari gigabit 00 misalkan di RC, misalkan seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, di sini router ID yang tertinggi adalah 33. Nah, ya, 192.3133. Ini 1, berarti kan ini sebagai router ID-nya si RC. Router ID dari RB adalah yang ini. Ya, loopback-nya. Router ID dari RA adalah ini. Nah, ini router ID-nya. Ya, secara default ya, karena kita nggak menggunakan perintah router ID ya. Kemudian kita bandingkan yang paling besar. Ini 11, ini 22, ini 33. Maka ini yang paling besar. Jadi kita RC akan menjadi DR. Ya, yang terbesar kedua RB. Nah, ya, RB mana? Nah, ini 22, ini akan menjadi BDR-nya ya, sedangkan RA akan menjadi DR other ya. Jadi kalau kita melihat show IP OSPF interface gigabit 00, maka akan muncul di sini router ID-nya. Nah, ya, router ID di sini ya, router ID 3133 ini RC di RC ya. Kemudian tipenya broadcast ya, network tipenya broadcast ya, broadcast multi access tadi ya. Kemudian designated routernya ya, dirinya sendiri ya, 33. Nah, kemudian BDR-nya adalah 22. Prioritasnya 1. Nah, ya, karena default ya. Jadi ini untuk melihat dari verifikasi DR dan BDR. Jadi kalau router ID sama dengan DR ID-nya ya berarti dia adalah DR-nya ya. Nah, untuk melakukan pemilihan DR yang kedua selain menggunakan router ID tadi ya, malah ini yang pertama harusnya yaitu dengan mengubah-ubah nilai prioritas dari interface-nya ya. Jadi untuk mengatur nilai interface prioritas dari interface kita gunakan perintah berikut ya. IP OSPF priority value kalau di versi 3 ya IP versi 6 OSPF priority value-nya ya. Jadi antara 1 sampai 255 ya. Karena kalau 0 ya tidak pernah menjadi DR dan kita ambil prioritas yang tertinggi ya. Dengan perintah seperti itu. Ini adalah OSPF priority. Kemudian untuk mereset OSPF ya, artinya supaya yang semula sudah terbentuk dengan priority default kemudian dilakukan pemilihan ulang. Nah, ini istilah dari reset ini adalah melakukan pemilihan ulang dari DR-BDR ya. Itu Anda harus clear ya, clear IP OSPF proses ya. Jadi kalau tidak dilakukan perintah clear IP OSPF proses biasanya tidak terjadi pemilihan ulang ya. Nah, ini misalkan ya dalam kasus kita RA yang tadi DR other ya, tadi DR other RA ini
kita kita intervensi dengan mengganti prioritasnya jadi 200 ya, maka nanti harusnya RA ini akan menjadi DR ya, akan menjadi DR menggantikan RC ya. Jadi kalau kita lihat show IP OSPF interface gigabit 00, nah ini prioritasnya 200 ya. Kemudian designated router sudah berubah ya. Designated router sudah berubah menjadi 192.168.31.11 ya. 111 ya. Kemudian proses router ID-nya juga 3111. Jadi ini router A sekarang yang menjadi DR-nya. Ya, mengapa? Karena ada perubahan priority ya. Ya, kemudian untuk backup-nya nah ini menjadi BDR sekarang. Nah, ya. Sedangkan ini menjadi DR other. Ya. Oke. Jadi ini clear IP OSPF proses ya. Biasanya Anda ditanyakan, apakah Anda ingin mereset semua OSPF proses? Defaultnya no. Jadi kalau Anda enter aja ya nggak akan terjadi perubahan ya. Harus Anda gantikan dengan ganti Y ya, yes gitu ya. Oke. Nah, ini untuk verifikasi untuk kita melihat ya status dari DR dan BDR ya, adjacency-nya ya, yaitu dengan show IP OSPF neighbor ya. Jadi misalkan setiap router itu punya following status ya. Jadi ada full artinya sudah terjadi hubungan tapi terhubungnya dengan DR other. Nah, ini full terjadi hubungan terhubungnya dengan DR. Full terjadi hubungan terhubungnya dengan BDR ya. Kemudian full juga tapi dengan DR other yang lain, two way. Nah, gitu ya. Ini gambarannya. Jadi misalkan ini untuk router A ya, ini untuk yang router B ya, ini di dalam topologi yang saya buat di paket reserve pada saat bikin materi ini saya sudah ubah-ubah ini untuk prioritasnya, jadi ini agak sedikit perubahan-perubahan. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa router A ya, router A kalau kita melihat di sini 3133 dia full dengan DR. Berarti artinya apa? Dalam kasus ini router C ini adalah DR-nya. Nah, ya. Dalam kasusnya ada router C DR-nya. Jadi artinya apa? Router A terhubung dengan 33 ya sebagai full DR. Nah, kemudian router A terhubung dengan router B ya sebagai DR other. Nah, jadi ini ada statusnya full DR other. Kemudian router B ya terhubung dengan 3111 ya sebagai BDR ya. Nah, jadi kalau dalam kasus ini, kasus yang adjacency ini ya tidak sama dengan kasus yang tadi ya. Karena sebelumnya kan yang DR-nya yang RA, kalau ini kan RC ya. Ini adalah BDR. Nah, dalam kasus kita yang kali ini ya. Jadi ini ya, Anda bisa melihat di sini bahwa di router B ya, ya, dia terhubung ke router C sebagai DR dan terhubung ke router B sebagai BDR ya. Nah, ini gambaran untuk status dari show IP OSPF neighbor ya, show IP OSPF neighbor ya. Oke ya, untuk melihat statusnya terhubung dengan DR other atau yang lainnya. Slide. Ya, Anda bisa mencoba latihan konfigurasi ya untuk pemilihan DR dan BDR dari website ya, dari website Cisco ataupun website di training UKDW ACID Sisena 3 ya. Kemudian bagaimana kita mempropagating ya atau menyebarkan default root static ya, IP root 0000 ya. Di dalam OSPF routing maupun iGrid routing, default static root hanya ditaruh di sini ya. Ditaruh di tempat yang terhubung ke internet ya. Jadi misalkan di router R2 ya, di R2 kita buat default root, kemudian kita sebarkan ke router yang lain.
dengan perintah ini, default information originate. Nah, ya. Maka nanti di sini akan ada S bintang, ya. Di sini ya static bintang, default root, ya. Kemudian di sini nanti akan ada O bintang. Ya, O bintang E2 biasanya, ya. Jadi artinya apa? OSPF dia dapat bintang, dapat default static root, ya, tapi dari OSPF. Ya, gitu. Jadi ini ya, bagaimana kita menyebarkan default static root di dalam OSPF versi 2, ya. Jadi kalau kita ingin memverifikasi, ya, kita di router E2, ya, show IP root, ya, maka akan muncul nih S bintang, ya, 00000 lewat 209 165 200 2246 lewat sini. Nah, ini default rootnya, ya. Jadi bisa kita lakukan dengan show IP root, ya. Kemudian untuk di router yang lain, misalkan kita di router 1, kita lihat show IP rootnya. Show IP rootnya maka akan muncul ini. Nah, ya, akan muncul ini. Yaitu apa? O bintang E2. O bintang E2. Artinya apa? Default root yang dia peroleh itu berasal dari OSPF, yaitu dikirimi oleh R2. Nah, dia memperoleh default root dari R2. Ya. Kalau yang lain biasa ya O saja. O saja. Nah, ini ya OSPF gitu ya. Ini O bintang E2. Oke. Bagaimana dengan penyebaran default static root di dalam IP versi 6? Ya, perintahnya sama, ya. IP root 00000, ya, kalau dalam IP versi 6 pakai double ini ya, double titik 2 ya. Nah, ya, melalui mana? Melalui ini, ya, 2001 DP8 titik 2. Nah, ya. Kemudian default information originate, ya, masih sama, default information originate, ya. Untuk verifikasinya, ya, show IP root. Nah, di sini kalau di IP versi 6 tidak ada bintangnya, ya, tidak ada bintangnya seperti di IP versi 4. Kalau IP versi 4 tadi kan S bintang, ya. Tapi kalau di IP versi 6 nggak ada bintangnya, ya, bintangnya hilang, ya. Demikian juga di R1 tidak ada bintangnya, hanya OE2. Nah, ini perbedaan dari IP versi 6 dengan IP versi 4, ya. Ini OE2 saja nggak ada bintangnya, di sini hanya S saja nggak ada bintangnya, ya, verifikasinya. Oke, tapi harus muncul adanya S dan adanya OE2, ya. Demikian. Nah, teman-teman bisa latihan ya di rumah dengan paket tracer yang ada bisa Anda download, ya. Benar-benar nih harus latihan ya supaya betul-betul bisa mengkonfigurasi, ya. Kemudian kita masuk di dalam interval-interval, ya, yaitu OSPF hello and date interval, ya. Nah, OSPF hello dan date interval yang digunakan antara dua router yang bertetangga yang berpasangan harus sama. Ini harus sama. Jadi kalau yang satu di setting hello-nya 5, maka di interface router sebelah juga harus hello-nya 5, gitu ya. Kalau yang satu date intervalnya 20, yang satu juga harus diganti 20. Ya, gitu ya. Nah, OSPF hello dan date interval ini dikonfigurasi pada tiap interface. Jadi ini basisnya adalah per interface, ya. Kemudian untuk nilai defaultnya hello itu 10, ya, untuk serial ini. Ya, kemudian untuk nilai default dari date interval itu 40 detik. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat dengan show IP OSPF interface serial 000 include timer. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat hello-nya 10, date-nya 40. Nah, ya. Hello-nya 10, date-nya 40. Hello-nya 10, date-nya 40. Nah, ya. Ini gambaran dari hello interval, ya. Kemudian untuk verifikasi kita bisa menggunakan ini show IP SPF interface-nya, kemudian dan juga show IP SPF neighbor, ya. Akan muncul di sini full, ya. Kemudian ini enggak ada tambahan DR other, ya, karena ini pakai serial, ya.
Jadi DR other, BDR, DR dan BDR itu hanya untuk switch ya, untuk Ethernet network yang broadcast multi access. Kalau untuk ini gambar yang serial begini, biasanya kita tidak menggunakan serial itu kan point to point ya, jadi nggak ada DR other, BDR, DR begitu ya untuk statusnya ini. Nah ini dead time-nya ya, sudah 35, tinggal 35 detik lagi misalkan ya. Nah, kita bisa melakukan modifikasi USPF payload dan dead interval dengan menggunakan perintah seperti ini ya pada mode interface. Ya, jadi masuk ke interface dulu, baru kita perintah IP OSPF hello interval 5, IP OSPF hello interval 20. Nah, ya. Jadi ini ya. Kemudian untuk mengembalikan ke nilai default ya gunakan no. Ya, gunakan perintah no. Jadi misalkan seperti itu. Ya. Kemudian untuk modifikasi interval untuk IP OSPF versi 3 sama ya. Tinggal ditambahin perintah versi 6-nya. Ya. Demikian juga untuk verifikasinya sama ya. Nah, Anda bisa latihan. Ini banyak latihan ini. Jadi tolong untuk teman-teman bisa download, kemudian Anda kerjakan di rumah ya untuk latihannya ya. Dan nanti ada tugas juga dari kakak-kakak asisten ya untuk konfigurasi paket tracer ya. Ya. Adjacency ya, keterhubungan, ketetanggaan dengan OSPF ya tidak akan terbentuk, will not form jika interface tidak sama. Nah, ya, not on the same network, ya networknya tidak sama. Kemudian yang kedua apa? Tipe networknya tidak sama. Nah, satu point to point, satu multi point misalkan ya. Kemudian apa? Hello dead timernya juga tidak sama. Yang satu 2, yang satu 5, hello-nya yang satu 10. Nah, ya, kelupaan ya. Kemudian salah satu dikonfigurasi pasif interface. Nah, ini juga nggak bisa. Ya. Kemudian perintah network command-nya nggak ada. Ini juga nggak terbentuk. Ya, network command-nya nggak ada atau salah. Ya. Kemudian autentikasinya ya kemarin minggu yang lalu sepertinya ya dengan MD5 dan sebagainya tidak dikonfigurasi dengan sama. Ya. Kemudian setiap interface harus up ya, dua-duanya harus up. Untuk statusnya ya itu membentuk tabel neighbor dulu ya, membangun keterhubungan dengan tetangga dulu ya, pasangannya router establish dulu baru sinkronisasi database ya. Ini ada perintah down state, ini state ya, kemudian two way state ya, kalau sudah status terhubung berarti two way state kayak tadi full gitu ya. Kalau sudah ada tulisan full berarti sudah terhubung dengan neighbornya. Kemudian mereka sudah mulai tukar menukar LSE ya. Mulai extend ya, extend start, loading start sehingga terjadi full state. Ya, kalau sudah full state sudah ada tabel routing di sini. Nah, sudah terjadi tabel routing. Ya. Kalau ini tabel tetangga ya, tabel neighbor ya. Kalau ini tabel topologi ya, tabel database ya. Atau tabel database-nya. Nah, ya. Oke gitu ya. Nah, untuk troubleshooting ya, kita bisa dengan show IP protokol ya. Pertama, show IP protokol ini bisa melihat apa aja ya. Perintah-perintah networknya sudah benar belum ya. Satu-satu ya. Jangan-jangan wildcard mesh-nya salah. Nah, ini bisa ya. Misalkan ada juga yang modelnya dengan mengirimkan hostnya, tapi kalau kita biasanya menggunakan yang wildcard mesh ya. Jadi ini areanya benar atau salah, nah, kita bisa melihat dari situ ya. Jadi ini adalah dengan show IP protokol ya. Kemudian show IP neighbor ya. Tadi apakah sudah full? Ini yang penting. Kalau sudah full berarti sudah terjadi adjacency dengan neighbornya ya. Ini dua perintah penting dalam troubleshooting ya untuk melihat status
Kemudian bisa juga lanjut lagi show IP SPF interface serial 00 ya. Anda bisa melihat di sini ya, router ID-nya berapa ya. Kemudian area apakah up. Nah ya. Up ada dua ya, up and up ya. Bisa juga di situ ya. Statusnya point to point atau point to multi point atau yang tadi broadcast ya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah show IP route. Nah, ini kalau terakhir nih ya. Kalau sudah terbentuk O, kemudian OE2 bintang ya. Nah, ini biasanya kalau sudah sini sudah yes, itu sudah berhasil ya. Nah, komponen-komponen dalam troubleshooting WSPF ya biasanya berhubungan dengan ini. Ya, apakah sudah terbentuk adjacency dengan neighbor ya, dengan tetangga. Ya, apakah rootnya apakah hilang ya, artinya apa, tidak muncul di O-nya, nggak ada muncul O ya, networknya salah ya. Kemudian pemilihan jalurnya ya, apakah sudah betul atau belum O-nya itu ya, IP rootnya. Kemudian troubleshooting pertanyaan-pertanyaan adalah apa, apakah interface-nya operasional up and up ya. Apakah OSPF-nya sudah di-enable ya. Kemudian apakah areanya. Nah, kalau Anda cek lagi areanya, apakah areanya area 0, area 5, area 51 dan sebagainya ya. Kemudian passive interface-nya. Nah, seperti itu ya. Untuk perintah-perintahnya ya show IP SPF neighbor, show IP interface brief, bisa juga show IP OSPF tertentu ya, show IP root isinya ya. Nah, untuk multi area, ya Anda mestinya ngerti dulu ya, yang kalau minggu lalu waktu belajar dengan Pak Joko ya, bagaimana proses distribusi ya, penyimpanan dan pemilihan routing di dalam multi area seperti ini ya. Artinya kalau minggu lalu kan tabel di sini akan berbeda dengan tabel di sini ya. Karena apa? Setiap area bertanggung jawab di dalam areanya masing-masing. Ya, dan jangan lupa harus selalu ada area 0. Ini wajib ya, backbone. Ya, backbone. Nah, ya. Jadi ada kesalahan di area 51, ada kesalahan di area 1, ada kesalahan di area 0. Saya lupa tidak melakukan tidak ada yang area 0 lah, misalkan seperti itu. Ya. Jadi flow-nya, aliran dari area ke area yang lain. Jadi, dan sekali lagi ya gunakan perintahnya sama. Show IP OSPF neighbor, show IP OSPF interface, ya, show IP root dan sebagainya. Itu untuk perintah-perintahnya. Jadi ini troubleshooting untuk multi area. Ya. Nah, supaya lebih yakin bahwa Anda sudah bisa konfigurasi, latihan dengan paket tracer skill integration challenge. Ya. Di-download saja dari website, kemudian Anda kerjakan ya untuk latihan. Ya, semakin banyak latihan, semakin Anda dekat dengan keberhasilan. Ya, rangkuman. Ya, pemilihan DA dan BDA dilakukan untuk mereduksi traffic, ya, pesan routing antar router. Ya, DR terpilih adalah yang pertama prioritas tertinggi, ya, yaitu antara 0 sampai 255. Ya, kalau 0 tidak pernah jadi DR, kalau 255 ya pasti jadi DR. Ya. Kemudian kalau semua router punya prioritas yang sama, maka digunakan router ID yang tertinggi. Ya. Kemudian kalau BDR ya yang kedua ya. Router ID ya, loopback interface ya. Interface-nya physical ya atau diketik dengan router ID ya. Diperintahkan. Kemudian router ID dapat dikonfigurasi secara manual ya, yaitu dengan perintah IP router ID ya. Kemudian jika tidak maka akan mengambil IP address interface loopback yang tertinggi. Jika tidak lagi maka IP address dari interface fisik dari router tersebut. Jadi router ID seperti itu ya. Kemudian pada implementasi jaringan IP versi 6, router ID harus dikonfigurasi menggunakan format IP versi 4 ya. Kemudian perintah untuk menyebarkan routing default adalah apa? Router WSPF 4, kemudian default information originate. Ya, tentunya sebelumnya ada IP root dulu ya. IP root 0000 ya. 0000 melalui mana?
Nah, ya 192 berapa misalkan. Atau 206 berapa. Nah, jadi ini default information originate. Perintahnya ini. Kemudian hello and dead interval antar router bertetangga harus sama. Ya. Oke. Nah, ini berita beberapa troubleshooting untuk perintahnya ya. WIP OSPF show IP protokol, show IP OSPF neighbor, show IP OSPF interface dan sebagainya. Ya, demikian untuk rangkumannya ya. Terima kasih, terus belajar, sehat selalu, Tuhan memberkati.